Bahtera Nuh terdampar di puncak gunung yang bernama Ararat. Setiap orang dan setiap binatang keluar dari kapal dan masuk ke kehidupan baru. Nuh membuat altar dan mempersembahkan beberapa binatang kepada Tuhan. Walaupun Nuh adalah orang yang berbuat benar, dia tidak sempurna, masih ada dosa di dalam hatinya. Kurban darah ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikan kematian Nuh dan keluarganya. Binatang yang dikurbankan mewakili 8 orang yang diselamatkan di dalam kapal yang seharusnya mati karena banjir besar. Karena kasih karunia Tuhan, mereka diselamatkan di dalam kapal. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan di Taman Firdaus ketika Tuhan membunuh hewan untuk membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Aku memberikan pelangi kepadamu sebagai peringatan bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air. Aku memerintahkan kamu beranak cucu dan mendiami lagi bumi ini. Aku akan membuat binatang-binatang takut kepada manusia. Kamu boleh makan binatang apa saja yang hidup dan bergerak di bumi sama seperti kamu makan sayuran dan biji-bijian. Tetapi tidak boleh makan darah binatang apa saja. Aku akan membuat binatang-binatang takut kepada manusia. Kamu boleh makan binatang apa saja yang hidup dan bergerak di bumi sama seperti kamu makan sayuran dan biji-bijian. Tetapi tidak boleh makan darah binatang apa saja. Tidak boleh membunuh siapa saja. Kalau ada seseorang yang bersalah karena membunuh, dia harus dibunuh. Kalau seseorang menumpahkan darah orang lain, darah orang itu harus ditumpahkan sebagai hukuman. Karena hidup ada di dalam darah. Nuh menjadi petani dan menaman anggur. Nuh mempunyai 3 anak, semua laki-laki. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Kehidupan yang baru itu sepi, karena hanya ada 4 keluarga saja. Tetapi kemudian anak-anak Nuh mulai mempunyai anak-anak. Nuh baru tahu bahwa kalau buah disimpan di dalam sebuah tempat, beberapa minggu kemudian buah itu bisa dibuat minuman beralkohol yang bisa memabukkan. Nuh mulai suka minum minuman itu sampai tidak bisa bekerja karena tidak sadarkan diri. Minuman itu membuat Nuh mulai melakukan perbuatan yang membuat Tuhan tidak senang. Kejadian 8 ayat 4, Kejadian 20, Kejadian 9 ayat 1 sampai 29. Pada suatu hari Nuh mabuk berat di dalam tendanya. Dia tidak sadarkan diri dan telanjang. Ham melihat aib ayahnya dan Ham senang melihatnya. Ham menertawakan ayahnya di depan Sem dan Yafet. Kejadian 9 ayat 12, 1 Tawarikh 4 ayat 40, Mazmur 78 ayat 51, 105 ayat 23, Mazmur 27, Mazmur 106 ayat 22. Ketika Nuh sadar, Sem dan Yafet bercerita kepada Nuh tentang yang sudah dilakukan oleh Ham. Bertahun-tahun kemudian perkataan Nuh ini betul-betul terjadi. Keturunan Kanaan mendiami Palestina yang pada akhirnya mereka melayani keturunan Sem, Ham, anak laki-lakimu yang bernama Kanaan. Dan semua keturunannya akan menjadi hamba keturunan Sem. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dalam pandangan Tuhan. Keturunan Yafet pergi ke barat dan ke utara untuk tinggal dan mendiami daerah Eropa. Keturunan Sem pergi ke timur dan mendiami daerah Asia. Keturunan Ham pergi ke selatan dan mendiami Afrika dan Asia Selatan. Di keturunan Kanaan mendiami tempat yang sekarang disebut Palestina. Dengan demikian bumi ini didiami lagi oleh manusia. Kira-kira 2247 tahun sebelum Masehi, Ham, anak Nuh, mempunyai anak laki-laki yang bernama Kus, dan Kus mempunyai anak laki-laki yang bernama Nimrod. Nimrod menjadi pemburu yang perkasa dan terkenal di seluruh dunia. Dia menolak taat kepada Tuhan dan memulai agamanya sendiri yang tidak benar di daerah yang disebut Babel. Orang-orang Babel tidak mau menyebar kemana-mana untuk mendiami bumi menurut perintah Tuhan. Jadi mereka berkumpul dan membangun menara yang tinggi sekali sebagai pusat penyembahan mereka. Tetapi bukan Sang Halik yang mereka sembah. Setan memimpin mereka untuk membuat dewa-dewa mereka sendiri dari kayu, batu, dan logam. Tuhan menjadi marah karena mereka tidak menaati perintahnya. Tuhan membuat mereka tidak bisa menyelesaikan menara itu. Tuhan membuat bahasa mereka menjadi banyak dan berbeda-beda, sehingga pekerjaan mereka membangun menara tidak bisa diselesaikan. Pekerja-pekerja menara itu tidak bisa saling mengerti. Ini karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Karena bahasa mereka berbeda-beda, mereka berjalan menurut keinginan mereka sendiri-sendiri. Sebagian orang berjalan ke tempat-tempat yang jauh. Sebagian orang berlayar ke pulau-pulau yang jauh sekali. Sebagian pergi ke utara ke tempat yang dingin dan sebagian pergi ke selatan ke gurun yang panas. Sehingga hal ini membuat orang pergi menempati seluruh bumi. Seiring dengan waktu bumi dipenuhi dengan manusia,
Dan dosa-dosa mereka menjadi lebih banfak juga, karena mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Kira-kira 2247 tahun sebelum Masehi, Kejadian 10 ayat 6-10, 11 ayat 19.